محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Baik, ikhwas sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan kali ini alhamdulillah biidznillah kita telah berada di sesi terakhir di hari keempat dari daurah kita, Daurah Matan Tuhfatul Atfal Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darul Ilmi Pindrang. Baik. Bagaimana sampai hari keempat ini? Masih semangat? Semangat? Baik, sebagai pembuka ikhwas sekalian, sekarang ada berita, Masya Allah, kita sangat sedih atas berita ini. Saudara-saudara kita di sana, di Palestina, sekarang 85% dari wilayah Palestina sudah dikuasai oleh kaum laknatullah Zionis Israel. Jadi sisa 15% dari Palestina yang bisa ditinggali oleh saudara-saudara kita yang ada di sana. Bayangkan, Masya Allah, saking biadabnya Zionis laknatullah, saat saudara-saudara kita dalam keadaan lapar, kemudian mereka mengatakan kepada rakyat-rakyat Palestina bahwasanya silakan menuju ke arah seluruh arah mana, yang mana di mana di tempat itu ada kamp pengungsian. Di sana ada banyak makanan yang sedang menunggu mereka. Jadi mereka diarahkan ke sana, meninggalkan kota Rafah, diarahkan ke sana. Di tengah jalan, ratusan ribu rakyat Palestina kemudian, bayangkan saat di jalan, saat mereka dalam keadaan merasa sudah ada makanan yang menanti kita di sana, ada makanan, ada minuman, rasa lapar kita akan segera hilang. Bayangkan saat di jalan mereka ditembaki satu persatu oleh kaum Zionis laknatullah. Ikhwas sekalian, namun di sisi lain ada pelajaran yang bisa kita ambil. Anak-anak Gaza, bayangkan anak-anak Gaza, anak-anak Palestina di tengah gempuran penjajahan Zionis laknatullah, semangat mereka dalam belajar Al-Quran, semangat mereka dalam menghafalkan Al-Quran tidak pernah turun sama sekali. Bahkan setiap harinya terus bertambah dalam keadaan lapar, dalam keadaan orang tua mereka hilang satu persatu, tapi semangat mereka dalam menghafalkan Al-Quran tidak pernah turun karena mereka yakin dengan menghafalkan Al-Quran itu derajat mereka akan diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum di sini yang dalam keadaan aman, mungkin cuma diuji dengan rasa ngantuk, mungkin cuma diuji dengan rasa lelah, bosan, atau bahkan kalau malam ada gangguan nyamuk atau panas, mereka di sana diganggu dengan ujian penuh, rasa lapar. Namun itu tidak membuat mereka sulit dalam semangat mempelajari Al-Quran. Maka sekali lagi, antum di sini harus banyak-banyak bersyukur. Antum punya fasilitas, difasilitasi, dikasih wadah untuk belajar Al-Quran. Namun saat itu, ketika itu antum dapatkan, namun justru antum berbalik atau justru malas, waliyadu billah. Jangan sampai itu menjadi istidraj. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kelak pada hari kiamat dikatakan oleh Rasulullah, wal Quran hujjatun 'alaika, bukan hujjatun laka. Al-Quran itu akan menjadi hujjah, persaksian yang akan membinasakan kita kelak di hari kiamat nanti, waliyadu billah. Jadi sekali lagi, ayo semangat, dan jangan lupa senantiasa doakan saudara-saudara kita di Palestina. Allahumma ansur ikhwanul muslimin fi Filistin. Baik, itu sebagai pembuka ya sekalian. Jadi sebelum kita masuk, sebagaimana kebiasaan kita akan murojaah dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada antum apa yang telah kita pelajari kemarin. Pertanyaan yang pertama, akhwan. Kemarin disebutkan kalau ikhlas itu berasal dari satu kata,
Siapa? Ya, Andika apa Andika? Aklaba. Apa artinya? Mengulangi. Apa? Pengulangan. Akhtata. Apakah Hasan? Membalikkan santun. Tuib. Karena sudah dijawab Andika, tafadhol. Ada juga hadiahnya. Hayya. Sini. Supaya dilihat ke kamera bilang, oh ini Andika yang menjawab. Sini. Ini ya Kak Hasan, Tabe. Rehan kasih Kak Hasan. Pertanyaan yang kedua. Kemarin disebutkan juga bahwasanya apa ya kemarin? Oh, ada 4 keadaan yang mana 4 keadaan ini itu masuk di antara huruf-huruf idgham bi gunnah. Namun ketika ditemukan dalam Al-Qur'an, kita tidak diperbolehkan untuk membaca dengun. Coba siapa yang bisa empatkan? Nadil. Apa? Dunia. Sinwan. Bunyanun. Kinwan. Masya Allah. Barakallah. Santum. Tafadhol. Sini supaya dilihat sama orang tua tak. Oh ini insyaallah Nadil yang jawab. Pertanyaan terakhir. Siapa yang bisa sebutkan 15 huruf ikhfa? Masya Allah. Ya, tafadhol. Apa? So. Terus? Za. Hitung yang lain. Sa. Terus? Ja. Ka. Dal. Sa. Sya. Do. So. So. Tadi sudah ya so. Pertama tadi so disebutkan. To. Zo. Qaf. Fa. Ta. Zal. Benar? Benar nih Rizal? Tidak? Iya, oh benarnya. Tafadhol. Karena pertanyaan terakhir ini ambil saja. Sudah habis santum. Baik. Kita lanjut ikhwas sekalian ke matan yang ke berapa? Matan yang ke berapa? 16. Baik. Matan yang ke-17. Karena kemarin ke-16 kita sudah bahas tentang huruf-huruf ikhfa. Jadi kita pada malam ini langsung berpindah ke matan yang ke-17. Baik. Dan secara langsung juga kita akan berpindah hukum. Yang sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang hukum nun sukun dan tanwin. Maka pada kesempatan kali ini kita akan berpindah ke hukum yang selanjutnya, yaitu hukum mim dan nun yang bertasydid. Taib. Qala al-muallif Syekh Sulaiman bin Husain al-Junzuri rahimahullahu taala, wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kulla harfa gunnatin pada. Taib. Dilihat ini Kak Fauzan. Dilihat.
Tuib. Mungkin untuk penjelasan hukum nun dan mim yang bertasydid tidak akan terlalu panjang karena juga termasuk pembahasan yang singkat. Syekh mengatakan bahwasanya ada di dalam Al-Qur'an yang akan kita dapati nun dan mim yang bertasydid. Contohnya siapa yang bisa kasih contoh nun dan mim yang bertasydid di dalam Al-Quran? Apa Nadil? Baik. Innallah. Kemudian mim yang bertasydid apa? Amma yatasa. Baik. Pertama-tama tahu semua apa itu tasydid? Tahu? Tahu. Biasa ditandai dengan tanda seperti ini dalam Quran. Tasydid. Bagaimana cara membaca ketika kita mendapatkan nun dan mim yang bertasydid dalam Al-Quran? Maka hukumnya sama dengan yang kita lakukan pada idgham bi gunnah. Maka cara membaca nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid adalah didengunkan sepanjang atau sebanyak 2 harokat. Innallaha innallaha amma yatasaalun. Semuanya. Innallaha amma yatasaalun. Baik. Tapi catatan ikhwas sekalian, dengungnya gunnah yang dengan dengungnya nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid itu berbeda dengan dengungnya idgham bi gunnah. Kenapa ya sekalian? Karena dalam ilmu tajwid mim yang bertasydid dan nun yang bertasydid itu adalah tingkatan gunnah atau dengung yang paling tinggi. Jadi dengung dalam bacaan ilmu tajwid itu juga ada tingkatan-tingkatannya, dan yang paling tinggi itu adalah nun dan mim
yang bertasydid. Jadi ketika dibacakan nun dan mim yang bertasydid itu dengungnya agak lebih ditekankan. Innallaha dibawa ke hidung. Innallaha ammah inna. Berbeda dengan idgham bi gunnah kemarin. Mungkin kita baca may yasha, kita menyebutkan langsung ke ya-nya. Berbeda dengan nun yang memang kita sebutkan nunnya, dengungkan nunnya. Inna. Fahimtum? Kemudian Syekh berkata, wasammi kulla harfa gunnatin bada. Terlambat terus. Dan Syekh mengatakan atau menamakan hukum ini nun yang bertasydid dengan mim yang bertasydid itu dengan sebutan apa? Gunnah. Makanya kita biasa sebut nun gunnah atau mim gunnah. Wasami kull harfa gunnatin bada. Toib. Makanya berbeda itu. Ingat catatan lagi ikhlas sekalian, dengungnya nun yang bertasydid, mim yang bertasydid itu berbeda dengan dengungnya idgham bi gunnah yang telah kita pelajari sebelumnya. Dan tingkatan dengung yang paling rendah dalam ilmu tajwid itu adalah huruf mim dan nun ketika bersendirian. Na itu ada juga dengungnya sedikit tapi rendah sekali. Na. Paham itu? Nanti juga disebutkan, nanti dijelaskan secara rinci ketika masuk ke idgham mutamatsilain, idgham mutaqaribain, nanti ada dijelaskan. Berarti antum tahu sekarang bahwasanya nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid adalah bacaan dengung yang berbeda dengan bacaan dengung yang kita pelajari dari idgham bi gunnah. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, tidak ada. Kemudian kita berpindah ke matan yang berikutnya, ke bait yang berikutnya. Jadi untuk pembahasan nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid, di sini Syekh cuma menjelaskan dalam satu bait saja. Setelah itu Syekh kemudian berpindah kembali ke hukum yang selanjutnya, ahkamu mimis sakinah. Hukum mim Taib. Ahkamu mimis sakinah. Hukum mim ketika dalam keadaan sukun. Kemarin kita jelaskan tentang hukum nun ketika dalam keadaan sukun. Tapi ternyata bukan saja nun yang sukun itu punya hukum. Mim yang sukun juga itu punya hukum tersendiri. Makanya di sini Syekh kemudian menjelaskan tentang apa saja yang termasuk dalam hukum mim yang sukun. Qala Syekh rahimahullah, wal mimu in taskun taji qabla al hija la alifin layyinatin lidil hija. Syekh berkata, wal mimu in taskun taji qabla al hija. Mim yang sukun itu, perhatikan, mim yang sukun itu akan selalu kita dapati pasti berada sebelum huruf hijaiyah. Semua huruf hijaiyah akan selalu ada di mana mim sukun juga berada sebelumnya.
kecuali satu, la alifin layyinatin lidil hija, yaitu alif layyinah. Jadi kita pasti dalam beberapa ayat-ayat yang mungkin termasuk dari mim sukun itu mim selalu terdapat atau berada sebelum semua huruf hijaiyah kecuali alif layyinah. Fahim tuh? Tidak. Toib. Begini bahasanya ya sekalian. Artinya begini, mim sukun itu bisa bertemu semua dengan huruf hijaiyah. Mau itu ba, kita akan temui contohnya mungkin di sini ada mim sukun ini, terus setelahnya itu akan datang ba begini, atau setelahnya akan datang ta atau sa atau seterusnya mim sukun. Tapi kita tidak akan dapati mim sukun itu akan bertemu dengan alif layyinah atau alif mati. Tahu alif mati? Yang begini bentuknya alif mati. Tidak akan pernah kita dapati mim sukun bertemu dengan huruf ini. Tidak ada akan kita dapati mim sukun baru ada alifnya begini. Pernah dapat begini dalam Al-Quran? Pernah? Tidak. Jangan sampai pernah. Nanti antum jadi mama gufron. Baik. Karena kenapa ya? Tidak bisa dibaca. Tapi akan antum dapati mim mati ketemu ba. Nantilah kita kasih contohnya. Tapi antum harus catat bahwasanya mim sukun tidak akan pernah sama sekali ketemu dengan huruf apa? Alif layyinah atau alif sukun. Baik. Itu yang saya ingin jelaskan di matan yang ini tentang hukum atau muqaddimah dari mim sukun. Kemudian Syekh berkata, ahkamuha thalathatun liman dhabata ikhfa'un nidghamun wa idharun faqat. Bahwasanya hukum dari mim sukun itu ada salasah. Berapa salasah? Berapa 3. Ya enggak 4. Ada 4. Afwan. 4 betul yang saya tulis, astagfirullah. Ada 3. Toib. Kemarin di hukum nun sukun dan tanwin ada berapa hukumnya? Ada berapa? 4. Apa yang pertama di hukum yang pertama apa? Izhar. Yang kedua? Idgham. Yang ketiga? Yang keempat? Baik, di hukum mim sukun juga ada hukum-hukum yang juga punya kaidah-kaidah khusus seperti hukum nun sukun dan tanwin. Hukum mim sukun juga punya seperti itu. Apa saja hukum-hukum itu? Yang 3 itu. Syekh kemudian berkata, ikhfa'un, idghamun, wa idharun faqat. Jadi hukum-hukum itu yang pertama ada ikhfa, ada apa? Idgham. Kemudian ada idhar. Baik. Sekilas kita lihat sama nama hukumnya dengan hukum-hukum yang kita pelajari dari hukum nun sukun dan tanwin. Tapi apakah cara kaidahnya juga sama? Tentu tidak. Ada sendiri syarat-syarat kapan dia bisa dibaca ikhfa dalam mim sukun, kapan dia bisa dibaca idgham dalam mim sukun, dan kapan dia bisa dibaca idhar dalam mim sukun. Mim sukun juga punya syarat-syarat tersendiri. Baik. Yang pertama,
ikhfa. Insyaallah sepertinya malam ini pembahasannya sedikit singkat, tapi labas. Baik, apa itu hukum yang pertama? Ikhfa. Apa itu ikhfa? Apakah seperti ikhfanya hukum nun sukun dan tanwin bertemu dengan 15 huruf atau justru tidak? Kita dengarkan apa yang dikatakan Syekh. Qala Syekh rahimahullah, fal awwalul ikhfa'u indal ba'i wa samnihi syafwiyya lil qurra'i. Jadi justru ikhfa dalam hukum mim sukun itu dia dikatakan ikhfa dalam mim sukun ketika bertemu dengan satu huruf. Huruf apa itu? Ba. Huruf Toib. Kalau kemarin dalam hukum nun sukun dan tanwin, apa yang bertemu dengan ba? Hukumnya apa kalau bertemu dengan ba? Apa? Kenapa idgham? Iklab. Toib. Justru kalau di mim sukun, ketika mim sukun bertemu dengan ba, bukan iklab namanya, tapi ikhfa. Contohnya apa? Bukan idgham ya, ikhfa. Ikhfa. Sebelum ada yang bisa kasih contoh? Insyaallah. Karif. Baik. Yaumahum barizun. Baik. Pertanyaannya, kenapa harus disebut dengan ikhfa? Apa kemarin artinya ikhfa? Apa artinya ikhfa? Disamarkan atau di? Ada kemarin arti bahasanya di? Santum, disembunyikan. Tapi perhatikan, ini mim sukun bertemu dengan ba. Kenapa harus disebut dengan ikhfa ketika mim sukun bertemu dengan ba? Disebut dengan ikhfa karena cara bacanya didengunkan beserta dengan samar-samar. Jadi kurang lebih cara bacanya sama dengan iklab kemarin. Yaumahum barizun. Yaumahum barizun. Bibir agak ditutup tapi tidak dirapatkan. Yaumahum barizun.
Fahimtum? Semuanya. Yaumahum barizun. Coba bagian depan saja, bagian depan. Tidak ada suaranya. Baca wahid, isnan, salasa. Ingat ya, agak ditutup tapi tidak dirapatkan bibir. Yaumahum barizun. Bagian sini dulu, bagian sini. Wahid, isnan, salasa. Semuanya bagian sini, semuanya. Wahid, isnan, salasa. Masih salah, masih agak salah, bukan masih salah, masih agak salah. Apalagi suaranya, masih agak salah lah. Baik. Jadi setelah ini ikhwas kalian selalu dipraktek, utamanya dalam tahsin. Tadi sore ada sebagian ikhwah yang tahsin, masya Allah, masih salah dalam kaidah iklabnya dan juga idgham bigunnanya yang seharusnya dibaca dengung, justru dihantam rata semuanya. Yang seharusnya hukum-hukum yang sudah dipelajari itu sudah tidak pantas mungkin salah di situ, ikhwas sekalian. Makanya jangan teori-teori yang berlewat ini justru kita lewatkan saja tanpa dimurati dan dipraktek. Harus dipraktek terus menerus. Fahimtum? Kemudian Syekh berkata, wasamih syafwiyya lil qurra'i, wasamih syafwiyya lil qurra'i. Syekh mengatakan bahwasanya para ahli qurra atau ulama-ulama Quran mengatakan atau memberi nama khusus hukum ikhfa dalam mim sukun itu dengan sebutan ikhfa syafawi. Ini juga termasuk dari cara untuk membedakan ikhfanya nun sukun dengan ikhfanya mim sukun. Makanya ikhfa mim sukun itu disebut dengan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Jadi ketika antum ditanya apa sebutan apa nama hukum ketika huruf mim sukun bertemu dengan ba, antum jangan jawab saja ikhfa, tapi jawab ikhfa syafawi. Masya Allah, sudah sampai bait ke-20. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Fahimtum? Jadi sekarang sampai saat ini kita sudah belajar berapa hukum? Berapa hukum? Om? 3. Hukum yang pertama apa? Hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin punya berapa hukum? 4. Apa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Hukum yang kedua apa? Bertasydid. Apa namanya? Gunna. Ahsantum Yahya, barakallahu fiik. Gunna. Kemudian hukum yang ketiga, hukum mim sukun. Dan kita sudah belajar satu hukumnya. Apa namanya? Ikhfa syafawi. Kapan terjadi ikhfa syafawi? Ketika mim sukun bertemu ba. Baik, ahsantum. Baik. Karena sudah sampai bait ke-20 dan sebenarnya masih ada lanjutannya, tapi kita sudah komitmen untuk setiap malam cuma membahas 5 bait. Jadi kita cukupkan pembahasannya sampai
di sini untuk matannya. Sudah dicatat? Sudah? Baik. Berhubung masih ada waktu sekitar 10 menit. Baik, ini termasuk dari apa? Supaya kita tidak dikatakan ketika mendapatkan ilmu kemudian ilmu itu hanya ditimbun di dalam dirinya sendiri. Maka kami berinisiatif sampaikan ini ke antum, dan sudah lama saya niatkan untuk bisa sampaikan ini ilmu yang masya Allah menurut kami ini sangat berfaedah dan sangat penting untuk diketahui oleh para penghafal Quran, khususnya antum-antum di sini yang memang takhasusnya untuk belajar Quran. Baik, kita bahas sedikit tentang ilmu usul tafsir, ikhwas sekalian. Di dalam Al-Quran ada pembagian klasifikasi yang mana klasifikasi ini kemudian dibagi oleh para ahli qurra untuk memudahkan para penghafal Quran atau orang-orang yang belajar Quran atau para kaum muslimin seluruhnya bisa lebih mudah memahami Al-Quran. Ada yang biasa kita sebut dengan surah Al-Hadri, ayat Al-Hadri, ada dibilang asbabun nuzul, ada dibilang surat As-Safari, ayat As-Safari, ayat-ayat yang turun ketika Rasulullah safar, ayat yang turun ketika Rasulullah mukim, ada yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, sebab-sebab turunnya surah, dan juga ada yang disebut dengan surah-surah Makki, ayat-ayat Makki, ayat-ayat Madani, surah-surah Madani. Itu semua penting untuk diketahui para penghafal Quran. Apa manfaatnya? Di antara manfaatnya kita bisa tahu atau apa urgensinya, apa sampai-sampai harus dibedakan seperti ini. Kita bisa tahu bilang ada beberapa ayat Al-Quran yang asalnya dulu itu dia hukumnya diberlakukan bagi kaum muslimin saat masih di Makkah, tapi ketika berpindah ke Madinah, hukum yang tadi diberlakukan itu di Makkah kemudian dihapus dan digantikan hukum yang berlaku di Madinah. Ini tambahan saja. Kita bahas tentang Makki dan Madani. Siapa yang tahu apa itu ayat Makki atau surah Makki atau ayat Madani atau surah Madani? Ada yang bisa jawab? Rizal. Bukan surah yang turun di Makkah. Bukan. Apa tadi Makki? Kalau Madani? Masya Allah. Bukan sesudah apa saat Nabi di Madinah? Bukan. Ahsantum Kak Rizal. Taib. Apa itu Makkiyah dan apa itu Madaniyah? Taib berkata salah satu ulama tafsir yang sangat terkenal, Taib Sajib Sahih Ustaz. Masya Allah. Taib. Yani anak putih. Oh, baik. Masya Allah. Yani lihat sih. Masya Allah. Jadi karena Kak Rizal tadi sudah jawab pengertian dari Makkiyah dan Madaniyah, ini ada hadiah Masya Allah. Parfum. Baik, tafadhol. Semoga
bermanfaat dan tambah wangi insyaallah. Imam As-Suyuti, salah satu ulama tafsir, Imam As-Suyuti rahimahullahu taala berkata dalam kitabnya Al-Usulut Tafsir tentang pengertian Makki dan Madani. Syekh berkata Makki itu ma nazala qabla al-hijrah. Apa yang diturunkan kepada Nabi SAW sebelum apa? Hijrah. Apa yang diturunkan kepada Nabi sebelum hijrah? Masya Allah. Yani jami' idan ana aidan urid la mazah insyaallah disponsori parfum insyaallah. Ini Dorota ini sudah luar biasa sekali, banyak sponsornya. Baik, ini ada lagi pertanyaan, kalau seumpama ada di antara antum bisa jawab. Jadi ya usahakan dijawab. Jadi tidak semua itu ayat yang turun di Makkah itu, ini banyak sekali orang yang salah paham. Bahkan tingkatan-tingkatan yang mahasiswa di kampus di Stiba itu ada ketika ditanya dengan PD-nya, angkat tangan, yang turun di Makkah itu Makki, yang turun di Madinah Madaniyah. Ini salah. Ini kalau anak SD yang salah tidak apa-apa, tapi anak kuliah yang salah. Masya Allah. Jadi harus belajar terus ikhwan. Jadi setiap Makki itu adalah apa yang diturunkan kepada Nabi sebelum peristiwa hijrah. Kemudian apa itu Madani? Syekh Asy-Syuuti berkata, "Ma nazala ba'dal hijrah." Apa yang diturunkan kepada Nabi setelah hijrah. Setelah hijrah. Tuh. Jadi seumpama Nabi sudah hijrah ke Madinah. Perhatikan, Nabi sudah hijrah ke Madinah. Kemudian setelah itu ada ayat yang turun, maka ayat-ayat atau surah-surah yang turun pada saat itu disebut dengan surah apa? Madani. Lalu kemudian Nabi SAW setelah ke Madinah kembali lagi ke Makkah, mungkin berumrah atau haji. Pada saat itu juga saat Nabi kembali ke Makkah turun ayat atau surah. Maka surah yang turun pada Nabi saat itu disebut Makki atau Madani? Tapi bukan pertanyaan rebutan. Tuh. Ahsan, berarti paham, alhamdulillah paham. Kemudian pertanyaannya, masalahnya kenapa angkat tangan? Kita tidak semuanya tahu. Apalagi kita yang mungkin pada saat ini tidak belajar takhassus tentang ilmu-ilmu tafsir. Kita tidak tahu di mana yang bagian surah mana, yang ayat mana yang turun kepada Nabi SAW itu setelah hijrah atau sebelum hijrah. Kita tidak tahu ini kapan turun, sebelum hijrah atau setelah hijrah. Makanya ada ciri-cirinya ikhwas sekalian. Kapan dia, ini kalau didapat ini ciri-cirinya, ini Madani. Kalau ini ciri-cirinya, ini Makki.
Apa saya ciri-cirinya? Kita bahas satu persatu insyaallah. Cara mengetahui perbedaan Madani dan Makki. Ini saya tidak tahu apa ada pertanyaan atau tidak. Antum berdoa saja. Taib. Cara yang pertama untuk mengetahui bilang oh ini Makki, oh ini Madani adalah dengan melihat penjelasan para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu. Jadi di antara para sahabat ikhwas sekalian ada yang memang terkenal akan keluasan ilmunya dalam masalah Al-Quran. Makanya ketika ada masalah Al-Quran yang para sahabat tidak tahu, maka sahabat yang satu ini didatangi untuk ditanyakan tentang masalah Al-Quran. Ada yang tahu siapa itu? Siapa? Abdurrahman bin? Salah. Oh, kayaknya pakai parfum ini. Siapa yang tahu? Sampai-sampai karena kedalaman ilmunya beliau dijuluki sebagai Al-Bahr, lautan. Siapa? Salah. Siapa? Ya. Ja'far. Salah. Taib. Bahkan di antara keutamaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayaknya bisa menjawab ini. Pernah berdoa untuk beliau dengan doa Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Siapa? Bahkan saking dalamnya ilmunya, Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, ini sahabat di antara sahabat yang sangat muda. Umar berkata, laula seandainya saja sahabat ini seumur dengan kami, maka tidak ada yang pantas bicara di antara kita. Bayangkan, Umar itu bermaksud dirinya, tidak ada yang pantas bicara di antara kita kalau ada ini sahabat, seandainya dia seumur dengan kita, tapi karena masih muda, jadi dianggap masih di bawah. Siapa? Satu lagi, dia di antara sepupu Rasulullah SAW. Tidak ada yang bisa jawab. Siapa pemain bola nomor 7 dari Portugal? Ada yang bisa jawab? Masa sahabat tidak bisa? Baik. Dia anak dari paman Rasulullah SAW yang bernama Abbas. Astagfirullah. Paman, nama bapaknya itu Abbas. Siapa nama sahabat yang nama bapak? Siapa? Ahsantum. Ya Allah, susahnya dia. Tafadhol, Kak Nadil. Tohi, antum harus tahu yang begini ya kawan. Astagfirullah, keutamaan sahabat. Ibnu Abbas itu radhiyallahu anhu di antara sahabat yang masya Allah yang punya keutamaan yang sangat besar. Bahkan dikatakan dia dijuluki Al-Bahr, lautan, karena keluasan ilmunya.
Dan bayangkan, beliau itu di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Artinya dia paling banyak mendengar hadis dari Rasulullah SAW. Dan antum tahu berapa umurnya Ibnu Abbas ketika Rasulullah meninggal? Ada yang tahu berapa umur Ibnu Abbas ketika Rasulullah meninggal? 13 tahun. 13 tahun umurnya Ibnu Abbas ketika Rasulullah SAW meninggal. Jadi bayangkan ketika Ibnu Abbas mendengar hadis dari Rasulullah itu umurnya di bawah 13 tahun, mungkin 10 tahun, 11 tahun. Bayangkan saking cerdasnya beliau bisa ingat-ingat semua hadis dari Rasulullah SAW. Ini terkadang harus kita baca, dengar supaya menambah semangat. Kita ini sebenarnya belum ada apa-apanya dibandingkan para sahabat. Atau kembali ke pembahasan. Jadi untuk mengetahui ayat-ayat Makki dan Madani itu harus mendengar penjelasan dari para sahabat. Contohnya Ibnu Abbas. Contohnya bagaimana penjelasannya? Di ayat walaqad kanat uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Ini diantara ayat yang kemudian dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwasanya ayat ini adalah ayat Makki. Dari sini kita bisa tahu ini Makki karena dijelaskan oleh Ibnu Abbas dan seterusnya. Kita bisa tahu karena penjelasan dari para sahabat. Kemudian cara yang kedua, kapan kita bisa katakan ayat itu Makki atau Madani? Ada cara yang kedua. Baik. Sepertinya sudah masuk waktu. Bagaimana? Mau dilanjut pembahasannya setelah Isya atau tidak? Mau atau tidak? Mau atau tidak? Oke, pasti. Baik. Karena antum mau, masya Allah. Jadi harus semangat kalau soal ilmu sekalian. Saya ingat sekali nasihatnya Ustaz Maulana hafizahullah taala. Beliau berkata, saya itu paling senang dengan penuntut ilmu. Kalau mereka senang, saya juga sangat senang. Jadi masya Allah, saya rasakan itu sekarang. Antum senang, saya juga ikut senang. Alhamdulillah. Jadi insya Allah kita lanjut pada Isya bismillah. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kita usahakan kita habiskan ini. Jadi paling minimal antum semangat karena ada parfum kayaknya ini. Baik. Barakallahu fikum. Tafadhol. Kita lanjut pada Isya.